Kisah nyata jenderal terhebat Jerman yang dikhianati negara sendiri. Alur cerita film kali ini diangkat dari film Rommel yang rilis pada tahun 2012. Alur cerita ini akan menceritakan kisah jenderal terbaik Jerman yang bernama Rommel, yang ditugaskan untuk menjaga garis pertahanan di front barat, tepatnya di garis pertahanan Atlantik Wall. Tidak hanya itu saja, Rommel juga dituduh terlibat dalam kasus kudeta Hitler yang dilakukan bawahannya, padahal dia tidak sama sekali ikut terlibat dalam kudeta itu. Tapi sebelum memulai videonya, seperti biasa saya ingatkan agar subscribe dulu channel ini, karena subscribe kalian sangat penting untuk perkembangan channel ini. Kalau sudah, yuk kita mulai videonya. Awal film kita diperlihatkan berita tentang Rommel yang berhasil menaklukkan beberapa wilayah di Afrika. Sepulangnya dari tugas di Afrika, Hitler meminta Rommel untuk menjaga benteng pertahanan Jerman di Atlantik Wall dari serangan sekutu. Benteng pertahanan itu terbentang di garis pertahanan pantai Eropa Barat. Di pertemuan itu, Rommel juga menjelaskan strategi dan apa yang harus dilakukan untuk menahan serangan anggota sekutu yang dalam waktu dekat akan menyerang beberapa wilayah di sana. Übernimmt diese Aufgabe unsere Amerikaner bis Berlin durchmarschieren, wird die feindliche Luftwaffe sie in Klump und 15 April 1944, Rommel sudah bertugas di kantor barunya yang berada di Prancis. Rommel tidak bekerja sendiri di sana. Dia dibantu dengan Jenderal Speidel dalam misi menahan serangan sekutu di Atlantik Wall. 17 April 1944, terlihat Rommel dan Jenderal Mark sedang melihat pertahanan benteng Atlantik Wall di sepanjang pantai. 19 April 1944, terlihat Jenderal Speidel sedang di Paris untuk melakukan pertemuan dengan Hendrik von Stumpnagel dan Honecker. Mereka di sana membahas tentang pembantaian kaum Yahudi yang dilakukan pasukan SS Jerman. Menurut mereka, pasukan SS dan Hitler sudah melewati batas dan melanggar hukum. Karena itu, mereka berencana untuk melakukan kudeta terhadap Hitler. 25 April 1944, di kantor pusat militer Jerman yang berada di Perancis, beberapa petinggi militer di sana sedang melakukan rapat strategi untuk menetapkan tank-tank mereka dalam menahan serangan sekutu. Tanggal 14 Mei 1944, Hendrik memberanikan diri menemui Rommel secara langsung untuk memberitahu rencana kudeta yang ingin dia lakukan ke Hitler. Dia juga meminta Rommel ikut serta dalam kudeta ini. Hendrik percaya kalau kudeta ini dilakukan akan membersihkan nama Jerman di mata dunia yang sudah dinodai oleh kejahatan pasukan SS dan Hitler. Tapi dengan tegas, Rommel menolak. Dia tidak mau namanya tercoreng karena kudeta tersebut. Dia juga sudah bersumpah setia terhadap Jerman dan pemimpin Jerman. Tanggal 20 Mei 1944, Inggris mengirim beberapa mata-mata di sekitar pantai Perancis. Dalam misi pengintaian, mereka kurang beruntung dan terjadi baku tembak dengan tentara Jerman. Dan pada akhirnya mereka harus tertangkap dan diserahkan ke markas pusat Jerman yang berada di Perancis. Esokannya, pasukan Inggris yang dipimpin oleh Jenderal Montgomery diajak untuk bertemu dengan Rommel. Ternyata Montgomery adalah rival Rommel selama perang di Afrika Utara. Rommel menawarkan kerjasama dengan Inggris untuk bersama-sama melawan Uni Soviet, yang sebenarnya Uni Soviet juga musuh dari Inggris. Tapi Jenderal Montgomery menolak tawaran itu. Menurutnya, aksi Jerman yang membantai kaum Yahudi tidak bisa dimaafkan dengan alasan apapun. Setelah itu, Jenderal Montgomery dibawa kembali lagi ke kamp tahanan. 16 Mei 1944, Jerman mendapatkan info kalau tentara sekutu akan menyerang di pesisir pantai Normandia. Dari informasi itu, Jerman memperketat penjagaan dan menyerang pasukan terjun payung sekutu. Tapi ternyata itu hanya tipuan. Pasukan sekutu hanya menurunkan boneka jerami agar Jerman mengira serangan sebenarnya dilakukan di Calais. Dan benar saja, pasukan Jerman masuk dalam jebakan pasukan sekutu. Jerman langsung menarik sebagian pasukannya dan mengarahkan ke Calais. Sekitar jam 6 pagi di pantai Normandia, pasukan sekutu datang dan melakukan serangan dengan armada yang sangat besar. Jerman pun tidak bisa berbuat apa-apa karena sudah menarik sebagian pasukannya. Jenderal Speidel langsung melaporkan ke Rommel.
Dia juga menginfokan kalau sekitar 150.000 pasukan sekutu sudah mendarat di pantai Normandia. Secara tidak langsung, itu adalah kegagalan terbesar Rommel dalam mempertahankan Atlantic Wall. 17 Juni 1944, Rommel pergi menemui Hitler di salah satu bunkernya. Rommel dipanggil karena gagal mempertahankan Atlantic Wall dari serangan sekutu. Hitler sangat marah dan sangat kecewa kepada Rommel. Rommel mengatakan, "Kita bisa kalah karena kurangnya bantuan dari Angkatan Udara dan tidak ada armada laut yang berjaga di pantai Normandia." Lalu Hitler mengatakan tak ingin kehilangan kota lainnya. Maka itu dia memerintahkan ke Rommel untuk mempertahankan satu kota dari serangan sekutu. Pada tanggal 20 Juni 1944, setelah pertemuan dengan Hitler, Rommel berada di garis pertahanan untuk memberikan semangat kepada pasukannya di sana. Tapi tidak lama setelah Rommel pergi, pihak sekutu langsung melancarkan serangan di garis pertahanan yang Rommel datangi tadi. Serangan sekutu berhasil menghancurkan garis pertahanan tersebut dan membuat semua pasukan yang berjaga di sana benar-benar kalah. Beberapa hari setelah serangan itu, Jenderal Speidel memberitahu ke Rommel kalau tentara Uni Soviet sudah berada sangat dekat dengan mereka. Speidel juga menambahkan kalau posisi Jerman di Eropa Barat semakin mengkhawatirkan karena serangan sekutu yang tak henti-henti. Pada tanggal 22 Juni 1944, pertempuran di kota Jarbuk pun pecah. Pihak sekutu menyerang setiap sudut kota Jarbuk, dan tidak butuh waktu yang lama pihak sekutu berhasil mengambil alih kota itu. (29 Juni 1944), para petinggi militer terlihat sedang melakukan pertemuan dengan Hitler untuk membahas kekalahan mereka di kota Jarbuk. Rommel yang mendapat tanggung jawab untuk mempertahankan kota itu langsung mendapat omelan dari Hitler. 30 Juni 1944, Jenderal Speidel kembali lagi menemui Rommel di markas pusat yang berada di Prancis. Speidel meminta Rommel untuk bergabung dan memerintahkan bawahannya untuk melakukan kudeta terhadap Hitler. Tapi dengan tegas, Rommel menolak tawaran itu. Pada tanggal 3 Juli 1944, karena kegagalan Rommel dalam mempertahankan Atlantic Wall dan kota Jarbuk, akhirnya posisi Rommel sebagai pemimpin pasukan Jerman di front barat diganti oleh Field Marshal von Kluge. 16 Juli 1944, di Hotel Rafael Paris, Jenderal Speidel dan anggotanya kembali bertemu untuk membahas kudeta Hitler. Mereka berencana untuk membunuh Hitler dengan cara mengebom Hitler di salah satu markasnya. Mereka berencana melakukan itu di tanggal 20 Juli dan operasi itu dinamakan Operasi Valkyrie. Besokannya terlihat Rommel dalam perjalanan. Di tengah perjalanan, Rommel melihat pesawat sekutu yang datang dan langsung menyerang Rommel. Serangan itu membuat Rommel terluka parah di bagian wajah kirinya dan harus mendapatkan perawatan khusus di rumah sakit. Tanggal 20 Juli 1944, para dalang di balik kudeta Hitler mendapatkan kabar bahwa operasi Valkyrie berhasil dijalankan, dan dapat dipastikan Hitler sudah tewas dalam operasi tersebut. Seperti yang sudah direncanakan, mereka akan mengkambing hitamkan SS dalam peristiwa tersebut. Setelah itu mereka menangkap semua pasukan SS dan membubarkan pasukan tersebut. Namun tidak lama setelah itu, kabar buruk datang dari Berlin. Ternyata Hitler berhasil selamat dari operasi Valkyrie dan masih hidup. Jenderal Speidel dan yang lainnya kaget mendengar berita itu. Ditambah lagi, operasi Valkyrie yang mereka persiapkan sudah sangat matang, tapi harus berakhir dengan kegagalan. Singkat cerita, satu persatu pelaku kudeta ditangkap, dan mereka semua dihakimi di pengadilan militer Jerman. Pada 4 Oktober 1944, para petinggi militer Jerman sedang melakukan pertemuan. Salah satunya dari mereka memberitahu kalau Rommel mengetahui misi kudeta itu. Walaupun dia tidak terlibat sama sekali karena Rommel tidak melaporkan hal tersebut, Rommel pun diputuskan bersalah dan dianggap sebagai bagian dari kudeta Hitler. Pada tanggal 14 Oktober 1944,
Dua jenderal Jerman dari markas besar Jerman diutus oleh Hitler untuk menjemput Rommel di kediamannya. Utusan itu memberitahu Rommel kalau dia dituduh terlibat dalam kudeta Hitler. Lalu Rommel diberikan dua pilihan untuk menentukan nasibnya beserta keluarganya. Yang pertama, Rommel akan dihakimi sebagai pengkhianat, dan keluarganya beserta orang terdekatnya akan mendapat penderitaan karena dianggap sebagai keluarga pengkhianat bangsa. Pilihan kedua, Rommel disuruh bunuh diri menggunakan pil cyanida, dan pemerintah akan merekayasa kematiannya karena sakit parah, serta ia akan dianggap sebagai pahlawan. Kemudian pemerintah akan menguburnya dengan penghormatan penuh, dan keselamatan keluarganya akan dijamin. Anak dan istrinya akan mendapatkan uang tunjangan sebagai keluarga Flat Marshal. Rommel pun memilih pilihan kedua. Ia lalu berpamitan dengan sangat sedih ke istri dan anaknya. Setelah berpamitan, Rommel masuk ke dalam mobil dan bersiap menjalani bunuh diri. Pada tanggal 20 Oktober 1944, pemakaman Jenderal Rommel diadakan dan mendapat penghormatan sebagai pahlawan dari militer Jerman. Sedangkan Jenderal Speidel berhasil diselamatkan oleh tentara sekutu pada April 1945 di penjara Jerman. 12 tahun kemudian, Speidel bergabung dengan NATO, serta menjadi perwira pertama yang bergabung dengan NATO. Dan film pun selesai. Jadi itu alur cerita film Rommel. Bagaimana menurut kalian tentang alur cerita ini? Saya tunggu jawaban kalian di kolom komentar. Sekian juga dari saya. See you next video.